Hari ini, tanggal 2 November 2020, Tim Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Natuna mengumumkan penambahan satu suspek terpapar positif COVID-19. Berdasarkan hasil swab yang dikirim dari Natuna ke Batam tanggal 30 Oktober 2020, hasilnya diterima hari ini, Senin tanggal 2 November 2020. Berikut penjelasan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Natuna kepada Garda Nusantara. Yang terhormat Pak Kapolres, kemudian Bapak Kadis Jabkar, serta teman-teman media yang alhamdulillah bersedia hadir pada sore hari ini. Izinkan kami menyampaikan press release mengenai informasi bahwa ada satu lagi kita yang positif COVID-19. Kami mendapat informasi dari BTKR Batam tadi, pagi tadi menyatakan bahwa salah satu sampel yang kita kirim pada tanggal 30 Oktober kemarin atas nama Nyonya LP 36 tahun itu positif atau terkonfirmasi COVID-19. Jadi kronologis dari beliau ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 22 Oktober yang bersangkutan ini mengeluh ada gangguan pada penciuman, sampai waktu itu mencium kopi pun tidak tercium bau kopi, ya. Kemudian di rumah sakit dilakukan rapid test, hasilnya non reaktif. Kemudian beberapa waktu kemudian tanggal 26 Oktober kembali dilakukan rapid test, hasilnya reaktif. Ya, hasilnya reaktif. Lalu pada tanggal 30 Oktober itu kami melakukan swab kepada yang bersangkutan karena atas permintaan yang bersangkutan dilakukan swab. Beliau ini adalah salah satu tenaga kesehatan di instalasi gawat darurat RSUD Natuna. Ya, jadi Nyonya LP ini adalah tenaga kesehatan yang sehari-hari kerjanya di IGD RSUD Natuna. Setelah mendapat hasil yang positif, mendapat informasi hasil positif, maka dari kami melakukan rapat dengan RSUD Natuna tadi. Jadi dengan di RSUD Natuna juga melakukan konsultasi kepada Bapak Bupati. Jadi di RSUD Natuna untuk 14 hari ke depan dilakukan penutupan pelayanan di Poli dan UGD. Ya, instalasi gawat darurat ditutup selama 14 hari sampai nanti ada informasi lebih lanjut mengenai swab yang dilakukan juga kepada teman-teman tenaga kesehatan yang bekerja di IGD RSUD sebanyak mungkin lebih kurang sekitar 25 orang. Kemudian kami juga akan melakukan swab kepada yang bekerja di ruang isolasi RSUD Natuna dan kepada 3 anggota keluarga yang kontak dengan Nyonya LP ini. Ya, jadi total mungkin sekitar 30 lebih lah ya, mungkin ya, sekitar 30-an sampel yang akan kita kirimkan. Rencana kita akan kirimkan besok. Jadi pengambilan swabnya itu dimulai malam ini karena teman-teman yang dari RSUD, yang IGD RSUD sekarang mereka dikarantina secara terpadu di ruang IGD itu. Jadi pelayanan tidak dilakukan, tetapi ruangan itu dijadikan tempat untuk teman-teman dari RSUD Natuna untuk dilakukan isolasi atau karantina di situ. Gitu, ya. Jadi sementara untuk yang dari keluarga sendiri kepada yang 3 orang itu dilakukan karantina terpadu di rumah. Nanti akan ada pengawalan dari tim Satgas, baik itu dari Satpol, mungkin dari Polri juga akan melakukan pengawasan di sana. Kemudian untuk makan minumnya juga agar dia tidak kontak lagi dengan luar, itu akan dihandle dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk konsumsinya. Orang ini atau keluarga ini akan kita lakukan karantina mandiri sampai menunggu hasil swabnya keluar. Jadi insya Allah besok kita kirim, mudah-mudahan 3 hari kemudian sudah dapat hasilnya. Ya kita tetap berdoa mudah-mudahan hasilnya negatif sehingga yang 3 orang ini bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mungkin ada tambahan dari Pak Kapolres, silakan Pak.
sementara dari saya belum ada sih. Mungkin itu pernyataan resmi dari Pak Imas. Nah, silakan. Silakan. Jadi Poli dan IGD kan ditutup dari Natuna. Iya. Apakah ada tempat lain yang dijadikan untuk? Oh ya, jadi mohon maaf lupa saya sampaikan tadi. Jadi kami sudah coba berkoordinasi dengan rumah sakit integrasi di Angkatan Udara. Jadi mereka bersedia untuk menerima pasien-pasien atau orang yang ingin berobat baik di IGD maupun di Poli. Itu jadi mereka siap untuk melayani. Jadi rumah sakit integrasi. Nah, rumah sakit integrasi ini kan keterpaduan dari 3 angkatan. Ya, kemungkinan kalau memang tenaga mereka kurang, itu mereka bisa koordinasi dengan komposit mungkin yang ada dokternya, TNI AL yang ada dokternya, atau memang kalau masih kurang juga masih bisa meminta bantuan tenaga ke dinas kesehatan. Dalam hal ini akan dibantu dari puskesmas maupun dari rumah sakit umum daerah. Terkait dengan kesehatannya, asuransinya apakah juga diganti dengan untuk asuransi, maksudnya untuk ininya, BPJS. Untuk BPJS. Nah, untuk BPJS nanti kami akan lakukan koordinasi dengan pihak BPJS untuk pelayanan ini sehubungan dengan ditutupnya RSUD Natuna ini. Jadi untuk pelayanan untuk BPJS mungkin kita bisa juga dialihkan ke rumah sakit integrasi. Tapi nanti akan kita bicarakan untuk lebih lanjut untuk ya. Ini informasi dari Pak Dirjen tadi katanya 25 orang dari pihak kesehatan juga akan melakukan swab. Dua Pak pertanyaannya, satu, apakah sudah bisa ditentukan klaster mana penyebab LP terpapar? Yang kedua, mohon himbauan untuk masyarakat agar tidak panik Pak. Baik, jadi kalau untuk klaster kami memang masih akan melakukan pendalaman kepada Nyonya LP ini karena sampai beliau ini dengan Tuan Z yang sebelumnya meninggal itu tidak ada kontak sama sekali. Jadi bukan merupakan klaster dari Tuan Z karena pada saat Tuan Z ini masuk beliau sedang tidak, yang bersangkutan ini sedang tidak berdinas. Dan yang kontak dengan Tuan Z kemarin juga sudah kita lakukan swab, ternyata hasilnya juga negatif ya, termasuk yang di IGD maupun yang di ruang isolasi. Jadi kami masih mencari ini termasuk klaster yang mana gitu. Yang jelas tidak ada hubungan antara Tuan Z dengan Nyonya LP ini. Ada kemungkinan mungkin beliau melayani pasien yang ya boleh kalau dikatakan mungkin ada OTG lain yang kita tidak tahu nih sekarang siapa orangnya begitu ya Pak. Himbauannya Pak untuk masyarakat. Baik, jadi kalau untuk himbauan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang untuk menyikapi kasus yang kedua ini. Jadi yang pertama itu jangan panik, yang kedua waspada dengan jaga jarak itu yang terpenting. Jadi kita tidak usah panik, oh ini mentang-mentang ada kasus di Sihotang sampai tadi ada statement, ada di Sihotang ada kasus positif, kita jangan lewat Sihotang. Nah ini sebenarnya kita harus tahu bahwa epidemiologi atau cara penularan ini adalah cara dengan droplet ya, dengan droplet, sehingga dia bukan airborne yang seperti asap gitu. Jadi kalau seperti asap orang bakar sampah kita lewat asap, kita lewat baju, tidak seperti itu. Jadi penyakit ini adalah pastikan droplet dengan jarak 2 meter saja sudah insya Allah sudah aman. Ya. Nah itu jadi untuk yang Pak, bagi masyarakat yang pernah kontak jangan panik. Yang kedua waspada dan jaga jarak, pakai masker jika berada di tempat kerumunan, kemudian selalu mencuci tangan dan mandi ketika kalau habis beraktivitas di luar, kemudian selalu berdoa dan semangat dan selalu berpikiran yang positif. Itu himbauan saya, ya, himbauan kami dari gugus tugas. Kemudian kalau misalnya dengan yang pernah kontak, kami menghimbau juga nih, dengan yang pernah kontak dengan Nyonya LP ini agar mungkin dapat memeriksakan diri. Kalau memang memungkinkan silakan datang besok pagi sebelum jam 8 ya, sebelum jam 8 itu ke RSUD untuk kita lakukan swab. Karena kami jam 8 itu sudah packing, jam 9 kita sudah antar swabnya ke bandara. Nah, itu jadi kalau bisa memang sebelum jam 8 sudah datang ke RSUD untuk dilakukan swab untuk mereka-mereka yang merasa pernah kontak dengan Nyonya LP ini. gratis Pak ya? Ya gratis. Pak izin. Ya.